Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tidakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Masih kita lanjutkan bab ghibah. Ya, kemarin sudah disebutkan 6 orang yang boleh yang boleh dighibah. Ya. Kemudian pada malam hari ini kita akan baca at-taubah minal ghibah. Nah, tobatnya. Ya, tobat bagaimana? Tobat dari ghibah, para ulama mengatakan sama tobat dengan dari dosa-dosa yang lain, sama semua. Orang tobat dari ghibah ya seperti tobat dosa. Karena dosa maka disyaratkan yang pertama karena ini ghibah, walaupun diperselisihkan ada yang mengatakan ini dosa besar ya, atau dosa kecil, yang pendapat yang kuat adalah dosa besar. Maka tobatnya pertama al-iqla' anha. Jadi iqla' itu artinya kalau kita bertobat dari satu dosa itu, kita harus langsung tarik diri kita dari tempat itu. Ya. Seperti orang bekerja di tempat yang haram, dia bilang saya udah tobat, tapi tetap dia duduk situ, belum tobat. Berarti ikhla, ditinggalkan itu dosa yang dia kerjakan. Al-iqla' anha. Kemudian an-nadam. Apa nadam itu? Menyesal. Jadi dikatakan penyesalan itu tobat. Ya, penyesalan itu adalah tobat. Orang yang tidak menyesal ya berarti belum tobat. Ya. Ada orang melakukan dosa sampai dia sudah tua, dia lakukan seperti itu. Ya. Kamu menyesal nggak dengan dosa-dosa dulu? Enggak. Kenapa kamu nggak lakukan lagi sekarang? Udah nggak mampu. Misalnya begitu. Itu belum tobat. Tobat itu syaratnya nadam. Ya, an-nadam taubah, katanya menyesal. Tobat. Yang ketiga, wal azm ala an la ya'ud, yaitu bertekad untuk tidak kembali lagi. Gitu. 3. Dari semua dosa, apabila kita dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka 3 syaratnya itu tadi. Ya. Jadi pertama apa? Meninggalkan ikhla, meninggalkan langsung segera dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah menyesal. Kemudian yang ketiga bertekad untuk tidak mengulang. Begitu. Bukan karena nggak mampu, bukan karena sudah tua, enggak. Tapi karena dia memang nggak mampu. Ya, tobat sudah benar-benar dia. Nah, itu kalau berhubungan dengan Allah. Kalau dengan adami, ada manusia, maka ditambah. Ya. Ditambah 1 disebut namanya at-tahallul minha. Lalu artinya minta dihalalkan. Itu, minta dihalalkan. Nah, ini berhubungan apa itu? Dengan ghibah. Ghibah tadi kan menggunjing orang lain. Ya, menggunjing kehormatan orang lain. Maka di situ diwajibkan kita mendatangi orang yang kita omongi tadi, saya minta maaf. Saya telah berbicara tentang kamu di belakang, begitu. Wajib, itu namanya tahallul. Ya. Atau kalau barang, kalau mengambil barang orang ya dikembalikan. Nggak bisa orang mencuri barang orang cuma istighfar, nggak bisa. Ya. Dia mencuri barang orang kemudian bawa tasbih panjang-panjang dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, nggak bisa halal. Ya, harus dikembalikan barang itu tadi ya. At-tahallul namanya. Kemudian kalau kezaliman
yang dia lakukan, maka dia wajib juga mengembalikan. Tadi dia mendolimi orang, dia wajib. Kalau namanya sudah tercemar, wajib bagi dia untuk mengembalikan nama baiknya. Begitu. Jadi itu kalau berhubungan dengan manusia. Makanya lebih berat itu kalau dosa dengan manusia. Kalau dengan Allah mudah, kita berbuat salah, kita menangis, minta ampun, istighfar, Allah ampuni. Tapi kalau dengan manusia gimana? Bagaimana kalau mengambil hak orang, begitu ya? Kayak koruptor itu gimana cara ya mengembalikan uang rakyat yang segitu banyak? Itu bagaimana itu nanti? Nas'alullah al-afiyah. Ya, nggak apa-apa walaupun kita nggak duduk di tempat yang tadi ya, lahan basah nggak apa-apa. Ya. Di lahan kering aja nggak apa-apa ya. Yang penting halal. Ya, makan yang halal. Dalam hadis disebutkan man kanat indahu madlamah fi irdihi aw syai' ya, aw syai'in min dalika falyatahallalhu minhu al-yawm. Ini apabila ada orang yang terdolimi atau ada orang yang dirampas haknya, gitu ya, baik itu kehormatannya, hartanya, atau apapun, maka mintalah untuk dihalalkan. Ya. Tadi kalau kemudian para ulama, waqtalafal ulama, khilaf para ulama fil istihlal. Hal yakfi minal ghibah al-majhulah am labudda an yadkhura lahu ma qalahu bita'yin. Nah, ini para ulama khilaf. Kalau kita menggunjing orang lain, itu ada kewajiban tidak kita mengatakan kepada orang yang kita gunjing itu, saya menggunjing kamu begini dan begitu? Atau cukup saya minta maaf ya, udah gitu aja? Apa cukup? Ya. Di sini khilaf, ada dua pendapat para ulama. Tapi Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, ya, beliau mengatakan bahwa annahu la budda min ma'rifatiha. Ini wajib disampaikan. Ya, saya menggunjing begini disebutkan, ya, harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Menggunjingnya dalam bab apa? Ghibah ngomongin dalam bab apa begitu? Oh, kamu itu begini, nggak terlalu sakit karena ghibah ada sebagian ghibah yang jahat. Ya. Ghibah ngomongin orang kadang-kadang dengan namimah dan fitnah. Nah, itu kan lebih parah lagi. Ya. Maka diwajibkan di sini untuk dijelaskan. Berat itu ya. Mungkin nggak dapat kita, nggak akan mendapatkan ada orang memaafkan kita, nggak. Ya. Nggak mungkin. Ya, ada orang yang memaafkan kita. Oh, saya mengatakan begini. Kurang ajar, malah kurang ajar. Ya. Jadi berantem lagi. Ini pendapat agak, mungkin sekarang agak sulit. Apalagi yang digibah nggak tahu. Ya. Yang sering keluar di TV kita ngomongin, kita ngomel-ngomel sendiri. Kita nggak kenal. Gimana itu? Ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Ya. Tapi ada pendapat juga mengatakan cukup, ya, cukup dengan meminta maaf saja. Saya punya salah, begitu. Kalau ada salah, tolong dimaafkan saya. Oh iya saya maafkan. Udah cukup, gitu aja. Ya, ya. Kemudian, tetapi disunnahkan, begitu ya. Disunnahkan bagi yang diminta maaf untuk memaafkan. Jadi untuk orang yang dimintai maaf, jangan mengatakan kurang ajar kamu, enggak, udah saya maafkan. Itu disunnahkan, enggak wajib. Ya. Tapi disunnahkan. Ya. Yundabu liman su'ila 'anit tahlil an yuhallilah. Ya. An yuhallil akhahu bima qala. Artinya dimaafkan aja, itu lebih baik. Ya. Karena orang mukmin itu sifatnya memang pemaaf. Ya.
pemaaf. Dan itu pahalanya besar. Memaafkan kesalahan orang itu pahalanya besar. Ya. Sebagian lagi para ulama harus dirinci. Kamu ngomong apa itu mau minta maaf? Harus dirinci dulu. Supaya dengan harapan bukan mempersulit, bukan. Supaya tidak orang meremehkan ghibah. Itu tujuannya. Kalau tujuannya seperti itu, kita membimbing orang kok enak aja bentar minta maaf besok itu lagi. Ini diketatkan sekali syaratnya untuk memberi maaf, tapi dengan syarat tadi itu ya. Harus diperjelas. Tujuannya apabila begitu ya. Apabila kita punya tujuan, maksudnya begitu ya. Apabila seseorang mempunyai tujuan, tujuannya apa itu di situ? Apabila tujuannya untuk tadi ya, supaya tidak orang meremehkan ghibah, itu boleh. Tapi kalau nggak ada tujuan apa-apa ya udah maafin aja. Begitu. Intinya memaafkan itu jauh lebih baik. Ya. Jadi cara kita melepas diri pada ghibah, tobat yang 3 tadi syaratnya ditambah apa? Meminta maaf dari orang yang kita gunjing tadi. Itu berat. Ya. Yang repot kalau setiap ada orang lewat kita omongin, itu kemana nanti minta maafnya? Gitu ya. Kita duduk di pinggir jalan, ada orang begini kita omongin. Ada orang jalan lagi pakai baju ini, kita omongin lagi. Ini kita tertawain lagi. Kita jadi komentator yang di pinggir jalan itu. Itu bahayanya besar itu. Duduk ngadep ke jalan, menertawakan semua orang yang lewat. Masya Allah. Ya, duit nggak dapat, dosa segunung. 1 kali majelis itu. 1 kali majelis. Tiap orang lewat duduk sebentar aja, lewat orang, gitu ya. Itu siang-siang pakai jaket, itu dosa juga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Itu orang ustadz itu pakai AC masih keringetan, dosa itu. Kalau saya nggak marah, ya. Kalau saya nggak ridho, tapi saya ridhokan itu. Memang ini nggak normal. Ini nggak normal. Ya. Rawat Tabarani, Imam Tabarani di Fil Awsat ya an Sayyidah Al-Kubra Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, saya potong hadisnya setengah saja. Wa man i'tadara ila akhihi al-muslim falam yaqbal 'udrahu lam yarid 'alayya al-haud. Itu tadi ya. Barang siapa yang meminta maaf kepada saudara muslim atau orang muslim datang kepada kita meminta maaf, kemudian dia lam yakbal udrahu, enggak, tiada maaf bagimu, begitu ya, dia enggak mau kasih maaf, maka orang tadi tidak akan mendapatkan air yang ada di telaga Nabi Muhammad SAW. Artinya dia enggak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Orang muslim harus baik. Ya, marah-marah cukup 3 hari paling lama. Ya, 3 hari damai udah. Orang muslim kemana-mana bawa dendam. Ini orang sakit, ya. Kemana-mana bawa dendam. Ya. Itu ciri orang munafik, orang kafir, orang yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam mudah sekali memaafkan. Bagaimana perilaku orang-orang musyrikin kaum Quraisy dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jahatnya mereka, ya. Dalam waktu sholat diganggu, anaknya diganggu, ya. Semua keluarganya diganggu. Demi apa tadi? Karena hanya Rasulullah SAW mau berdakwah. Nabi tadi diambil kotoran usus unta yang sudah bau itu, dilemparkan, dikalungkan kepada Rasulullah SAW. Ya, kan luar biasa itu. Ya. Tapi tetap Sayyidina Muhammad SAW waktu masuk ke kota Mekah, begitu ya. Waktu masuk ke kota Mekah, sekarang Rasulullah menang ini.
setelah didolimi habis-habisan dengan orang-orang di Mekah, Rasulullah waktu masuk kota Mekah dengan 10.000 tentara, para sahabat Rasul SAW yang mau melaksanakan haji, ya, datang. Kemudian orang-orang, bagaimana? Dulu orang zalim, sekarang kita menang. Tapi Rasulullah, disebutkan dalam riwayat, Rasulullah menunduk, tawadu, ya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hampir-hampir kepala beliau sampai di punggung daripada tunggangannya, sampai begini. Malu, enggak begini. Biasa orang lagi menang kan begini. Ya, tapi tidak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dikumpulkan itu orang-orang yang penjahat-penjahat dulu, ya, preman-preman Mekah dulu, yang jahat-jahat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka semua, "Mata dunnuna inni fa'ilun bikum?" Begitu. Para sahabat yang mengatakan, "Al-yaum yaumul malhamah." Masya Allah, hari ini hari pembalasan. Iya, sahabat dirampas uangnya, hartanya, diusir dari Mekah, kota yang dia cintai, ya, diusir para sahabat pergi. Sekarang waktu balas dendam, begitu kata sahabat. Al-yaum yaumul malhamah. Malhamah arti perang sekarang, balas dendam. Tapi tidak. Ya, kata Rasulullah SAW, al-yaum yaumul marhamah. Sekarang hari kasih sayang. Allahumma sallim alaihi wa alihi. Ya, kata Rasulullah, al-yaum yaumul marhamah. Hari kasih sayang. Kemudian sahabat waktu ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang kafir, itu orang-orang kafir musyrikin, ditanya, "Mata dunnuna inni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian sangkakan padaku? Apa yang akan aku lakukan pada kalian? Mereka mengatakan, "Akhun karim, ibni akhin karim." Kamu adalah saudaraku yang baik, anak dari saudaraku yang baik juga. Masya Allah. Allahumma sallim alaihi wa alihi. Ya, mereka tetap berharap kebaikan. Mengapa? Karena tahu, ya, Rasulullah adalah pemaaf. Kata Rasulullah, "Idhabu fa antum tulaqa." Pergilah, kamu semua bebas. Masya Allah. Ya, waktunya membalas. Itu kita bisa bayangkan orang didolimi bertahun-tahun, gitu, rasanya bagaimana itu? Kan mau balas dendam, tapi tidak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kok begitu akhirnya? Nah, kita malah kecewa. Kok begitu? Ya, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahmat. Itu artinya rahmatan lil alamin. Ya. Itu artinya rahmatan lil, waktu beliau mampu membalas tapi Nabi tidak mau membalas, ya. Ya. Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bisyirarikum?" Maukah kalian aku beritahu siapa orang paling jahat di antara kalian? Nah, gitu. Siapa orang yang paling jahat itu? Qalu bala ya Rasulullah, in syi'ta. Ya Rasulullah, kami ingin tahu. Kalau engkau berkenan memberitahu siapa yang paling jahat itu. Qala inna syirarakum alladhi yanzilu wahdah. Dalam riwayat disebutkan syirarukum alladhi ya'kul wahdah wa yajlidu 'abdah wa yamna'u rifdah. Ya. Maukah aku beritahu siapa orang yang paling jahat itu? Dalam riwayat pertama adalah yanzilu wahdah. Yanzilu wahdah itu makan sendiri, ya, ngapa-ngapain sendiri, nggak mau bagi-bagi orang, gitu ya, nggak mau bagi-bagi. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan ya'kul wahdah, makannya sendiri. Jadi makan itu yang baik, mengajak orang, ya, ngundang orang, ngasih makan orang, ya, supaya apa yang kita rasakan dirasakan juga oleh orang lain. Itu adab, ya. Makanya para ulama dikatakan kalau dari hari Jumat sampai ke hari Jumat berikutnya, gitu ya, nggak ada tamu di rumahnya, cari tamu dia. Itu salaf dulu, ulama kita begitu. Oh, kok belum ada tamu ke rumah? Kok nggak ngasih makan orang? Keluar dicari orang. Mas, ini panggil ke rumah makan. Ya. Sekarang ini subhanallah, ya.
Orang paling takut ada, ya pas gini waktu makan datang tamu lagi. Begitu. Kita was-was kalau ada tamu. Ya, dulu orang senang dengan kedatangan tamu itu. Masya Allah diberikan makanan. Ya, jadi jangan makan sendiri. Ya, atau kalau tercium aroma, gitu ya, masakan kita bagi tetangga. Itu. Wa yajlidu abdah ini gambaran orang yang suka mencambuk atau memukul abdnya, ya, kebiasaan memukul bawahan, ya, mengintimidasi bawahan, gitu ya, memukul itu nggak bagus, ya. Kemudian wayamna'u rifdah, ya, rifdah artinya ihsan, jadi ini gambaran daripada orang yang pelit, begitu, dan dia tidak memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu nggak pernah ada hal-hal yang baik yang keluar dari tangannya. Ini orang yang paling jahat. Duitnya banyak, nggak ada serupiah pun masuk masjid nggak, ya, nggak ada. Untuk masjid, untuk hal-hal yang baik, untuk berdakwah, nggak ada. Ya, uangnya dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau manfaat untuk dirinya saja. Ya, beli binatang, ya, peliharaan dengan harga jutaan bisa, begitu, ya. Untuk beli apalah sedikit masuk ke hal-hal yang baik dia tidak mampu, ya. Pelit itu namanya, orang yang pelit. Orang pelit itu kadang-kadang diminta dosanya aja nggak dikasih, jangan ikut pahalanya, dosanya nggak dikasih, ya. Gimana itu orang minta dosa? Ada orang tahu kalau bunga bank itu haram, begitu ya, tahu kalau bunga bank itu haram, diminta bunganya, itu bahkan bunganya haram buat saya. Oh jangan, ya, takut nggak kuat kamu nanti, ya, biarkan saya saja yang pelihara itu. Dosanya diminta pun nggak boleh. Oh, innalillah wa inna ilaihi rajiun, ya. Jadi orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat pada neraka. Kemudian afala unabbiukum bisyarrin min dzalik. Rasulullah bertanya lagi, maukah kamu aku berikan yang lebih buruk dari yang pertama tadi? Yang pertama udah buruk tuh, ya. Tadi yang lebih buruk lagi, ya. Ada yang lebih buruk lagi. Qalu bala in syi'ta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau tahu siapa yang lebih buruk lagi, ya. Qala man yabghudun nasa wa yubghidunahu. Siapa? Orang yang benci kepada orang dan orang membenci dia. Ya, dia benci pada orang, lihat orang begini benci, lihat ini benci, ya. Lihat orang pakai peci, meriang, pakai gamis, gemeteran dia, ya. Ada orang walhasil dia nggak enak terus, ya. Ada orang pakai jilbab yang rapat, yang bagus, ya, kolesterolnya naik kalau lihat begitu. Walhasil dia benci, lihat orang semua benci, yang ada kebencian. Akhirnya bagaimana? Orang pun membenci dia, begitu. Jadi orang yang banyak dibenci orang itu orang paling jahat, begitu. Itu ukurannya, ya. Di mana-mana dibenci, ya. Jelas ya, jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci. Untuknya siapa yang membenci? Apalagi yang membenci orang yang beriman, itu ukurannya, ya. Kalau dibenci orang kafir, dibenci orang munafik, dibenci orang-orang yang jauh pada Allah Subhanahu wa taala, ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Rasulullah itu dibenci, banyak yang benci. Siapa yang benci? Yang enggak kenal biasanya. Yang belum kenal Rasulullah, dia bisa membenci. Karena itu ditanamkan itu. Tapi tidak akan mengurangi banyaknya orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang Yahudi, ya, guru kami Al Habib Salim menceritakan begitu. Dan itu ternyata benar. Sekarang itu benar terjadi. Orang Yahudi, anak-anak Yahudi dia suruh main bola. Nanti waktu enak-enak main bola, diambil bolanya oleh gurunya, kemudian dia bertanya,
Siapa yang mengambil? Anak kecil, Yahudi. Siapa bola tadi yang mengambil? Muhammad. Nabinya orang Islam. Oh, ditanamkan kebencian mulai kecil. Ya, dan itu ada filmnya ternyata. Ya, saya lihat ada potongan video diajarkan itu. Ya, untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Jadi, tapi bisa tidak merendahkan Nabi? Nggak bisa. Nabi nggak bisa direndahkan oleh siapapun. Ya, Yahudi kayak siapa lagi, orang suruh sebanyak apapun menghina Rasulullah SAW, dia bikin karikatur, dia menghina Nabi Muhammad SAW, tidak akan bisa. Ya, Allah sudah meninggikan nama Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah tinggikan namanya, pasti gagal orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Aku tinggikan namamu Muhammad. Oh, ya, dibenci, diajar. Enggak ada orang Islam, ayo benci fulan yuk. Ada, pernah enggak? Pernah enggak ajaran Islam begitu? Ayo itu dewa itu atau dewi itu gitu ya. Atau Tuhannya orang sana, ayo kita benci rame-rame. Kita ajar. Ada pernah enggak diajarin sama ustaz? Ya? Jadi yang radikal, yang siapa radikalnya? Ya? Kalau orang Islam yang dituduh, kita nggak pernah. Ya, semua nabi kita hormati. Begitu. Agama lain nggak boleh kita mencela agama orang lain, nggak boleh, nggak ada ajarannya. Ya, mereka berusaha menghina, nggak bisa. Nama di dunia ini, ya, terbanyak nama Muhammad di dunia. Ya, nama yang terbanyak, tiap rumah ada nama Muhammad. Ya, belum lagi adzan nanti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak putus. Ya. Dari tadi mungkin jam 5:30 sudah mulai di Surabaya, jalan terus sampai Semarang, sampai ke Jakarta, sampai ke Malaysia, sampai ke terus dunia ini terus tidak berhenti-berhenti menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian tadi yang kedua, ya, yang membenci orang dan dibenci banyak orang. Ya. Jadi kalau ada orang Islam atau orang-orang benci pada semua, ya itu orang yang paling jahat. Udah itu aja. Semua orang benci, ya orang jahat ya. Itu ukurannya. Ya. Qala Rasulullah SAW waktu ditanya lagi, apakah kamu mau aku berikan lagi yang lebih jahat dari yang ketiga tadi, yang kedua dan yang ketiga ini? Ya. Qala bala in syi'ta ya Rasulullah. Boleh. Ya. Kalau engkau berkenan. Qala Rasulullah SAW, alladzi yuqiluna atharah. Yuqiluna atharah. Apa atharah itu? Orang yang tidak memaafkan kesalahan orang. Tidak memaafkan kesalahan orang. Dia senang korek-korek kesalahan orang terus. Kamu kenapa benci? Itu luar biasa. Dia pernah ngomong menyinggung saya. Kapan? 20 tahun yang lalu. Masih diingat-ingat. Ya, pendendam itu. Itu yang jahat namanya. Ya, jahat. Ya. Kan banyak orang begitu. Ya. Pemimpin-pemimpin yang sampai bilang begitu kan? Oh, itu kurang ajar. Saya masih sakit hati. Ya. Karena dulu bapak saya diperlakukan tidak adil. Bapak udah lama, udah 56 tahun masih bawa dendam. Enak apa? Ya, hidup dengan bawa dendam kemana-mana ini. Enggak boleh. Ini kejahatan yang lebih parah lagi berarti ya. Nomor 3, yuqiluna atharah, yaitu tidak memaafkan kesalahan orang atau mencari-cari terus kesalahan orang. Ya. Wala yaqbaluna al-ma'dzirah. Ya. Dan dia tidak menerima maaf dari orang. Ya, selain mencari kesalahan, dan dia tidak mudah memberikan maaf kepada orang lain. Jadi nggak ada udzur gitu. Udzur untuk orang lain nggak ada. Padahal dikatakan kalau kita menjadi orang yang baik itu bagaimana? Carikan udzur kepada saudaramu. Kita janji
jam sekian akan bertemu, tiba-tiba dia terlambat. Ya. Tiba-tiba terlambat, tiba-tiba nggak ada kabar, kurang ajar. Masih marah-marah gitu ya. Tapi kita bisa kan mengatakan, oh mungkin HP-nya hilang, mungkin dia lupa, atau mungkin dia nyasar ke rumah siapa kayak begitu. Artinya kita bisa mencarikan udzur. Ya, tapi kita jangan beralasan terus, cariin udzur dong buat saya. Enggak begitu ya. Tapi kita berusaha untuk berprasangka baik kepada orang dengan cara seperti tadi ya. Dikatakan apabila saudaramu melakukan kesalahan, carilah udzur. Carilah udzur untuk dia supaya kamu bisa memaafkannya. Berapa kata disebutkan? 1000. Suruh cari 1000 udzur. Kalau nggak ketemu mungkin 1001. Dah gitu aja. Sudah dicari 1000 masih nggak ketemu, mungkin yang satu ada 1001 yang terlewat sampai kita bisa memaafkan. Kalau orang baik, ya. Tapi kalau orang nggak baik, gimana? Man sa'adhannuhu sa'amaluh. Kita berprasangka buruk pada orang, itu ukurannya. Udah diam-diam aja, jangan kabarin orang. Kalau kita lihat orang nggak beres, nggak cocok, ini nggak benar, ini nggak benar. Berarti yang nggak benar siapa? Kita. Ya, bukan orang lain, ya kan? Semakin banyak orang baik di hatimu, berarti hatimu semakin baik, kan begitu kata para ulama. Semakin banyak orang tidak baik menurut hati kita, berarti hati kita nggak beres. Sekampung ini nggak ada yang bagus, ya. Satu RT, se-RT RT-nya diangkut juga, nggak beres. Ini nggak beres. Yang ini, wah itu sombong, ya. Yang itu, wah, ya nggak ada, kurang pintar bersosialisasi. Yang itu tidur mulu, ya. Yang ini walhasil semua orang salah, nggak ada yang beres, ya. Ya, itu berarti nggak bagus berarti. Prasangkanya ya, mansa'a, hadis ini luar biasa ya. Mansa'a dhannuhu sa'a amaluhu. Siapa yang buruk prasangkanya berarti apa? Berarti apa? Buruk amalnya. Udah itu aja. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi wala yaghfiruna dzanban. Ya, tidak mau memaafkan dosa orang. Orang dosa dimaafkan? Tidak sengaja mungkin. Kenapa kamu tiba-tiba HP hilang atau tiba-tiba kamu nggak aktif? Ya. Oh, lobet. Dia bilang begini. Ya udah, kita maafin. Iya. Walaupun dia di rumah. Kurang ajar kan begitu ya? Dalam hati, wah ini bagaimana? Enggak apa-apa, dah. Cari itu supaya kita bisa memaafkan orang, mudah ya. Yaghfiru dzanban. Berarti yang keberapa itu? Yang ketiga ya? Yang keempat, afalau nabikum, kata Rasulullah SAW, mau enggak ada yang lebih buruk lagi dari yang keempat tadi, yang ketiga tadi? Mau tidak aku berikan? Jangan sampai ini yang seperti ini. Siapa yang paling buruk? Ya. Bisyarri min dalikum, min dalika. Bala. Innahu ya in syi'ta ya Rasulullah. Kalau kau berkenan, boleh kabarkan kepadaku siapa yang paling buruk. Berarti tingkatan yang keempat ini, stadium 4. Stadium 4 ini. Man la yurja khairuhu, orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Bayangin itu. Ya, orang saya bilang udah nggak akan bisa baik. Udah. La yurja khairuhu. Biasanya orang kalau sudah mulai tua tobat, ini tua makin jahat. Begitu. Semakin tua semakin jahat. Tua-tua apa namanya? Ada tua-tua keladi, ya. Semakin menjadi dia ya. Naudzubillahi min dzalik. Man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Tidak diharap kebaikannya, juga orang Islam tidak merasa aman dari kejahatannya. Sudah tua juga, sudah dalam kondisi seharusnya sudah waktunya tobat, enggak tobat, tapi semakin jahat. Ya, bau kuburan sudah ya. Sudah ya, bukan tanah lagi, bau ya, sudah bau kuburan. Ya Allah, ya mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Ya, jangan sampai menjadi yang tadi. Ya, saya ulang tadi ya, supaya tahu urutannya tadi. Yang pertama apa tadi?
Pertama adalah orang yang makan sendiri, ya, suka memukul dan pelit. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dibenci, orang yang membenci orang dan dibenci banyak orang. Ya, dibenci banyak orang. Gimana menurut kamu fulan? Na'udzubillah min dzalik. Sudah, semua orang benci. Ya. Jangan bilang terserah yang penting Allah. Jangan. Ya. Berarti kita nggak beres akhlak kita kok semua orang benci. Ya. Kemudian kemudian yang ketiga tadi ya, tidak bisa memaafkan, mencari kesalahan orang, tidak menerima udzur orang, ya, mengorek-ngorek dosa orang. Kerjaannya ngorek-ngorek dosa orang terus. Nah, itu yang orang yang jahat juga. Yang ketiga, kemudian yang terakhir adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Ada orang bilang, mudah-mudahanlah tobat nanti di akhir hayat. Enggak, sudah enggak ada orang bilang itu, dari jahatnya. Bisa enggak itu? Bisa. Bisa. Ya. Orangnya belum mati, sudah ditutup pintu tobatnya. Seperti Abu Lahab. Sampai Allah turunkan, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini orangnya masih hidup. Ya, dikatakan 10 tahun. Dalam riwayat setelah turunnya ayat itu 10 tahun baru mati. Dia punya kesempatan untuk taubat, tapi Allah sudah stempel, ya nggak bisa sudah. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kemudian qala ulama. Ini tambahan sedikit. Bagaimana dengan ghibah kepada dhimmi, orang kafir? Nah, menghibai orang kafir boleh tidak? Begitu. Kan dosa, tetap dosa. Dalam hadis disebutkan yang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tidak mengganggu orang Islam. Nggak boleh juga. Walaupun dia agamanya bukan Islam, tapi dia tidak mengganggu orang Islam, nggak boleh kita ngomongin. Kejahatannya nggak boleh. Ya. Kalau dia mabok atau apa itu urusan sendiri, kita nggak ada urusan dengan itu. Ya, itu kafir yang disebut dengan kafir dhimmi. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sama'a yahudiyan aw nasraniyan falahun nar. Barang siapa yang mengganggu siapa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka bagi dia neraka. Maksudnya yang tidak mengganggu. Ya, yang kafir, yang dhimmi, pahami ini baik. Karena banyak orang kadang-kadang menafsirkan itu semau-maunya. Ya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa ahlud dzikri itu dikatakan? Bukan ulama. Ahlud dzikri itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ya, berarti agama kita itu memang bisa menerima. Nanti dulu, ya, kita apakah sudah disepakati arti ini ayat ini diturunkan asbabun nuzulnya apa? Ya, orang-orang musyrik, begitu, orang-orang musyrikin, ya, orang Mekah yang biasa menyembah patung itu, ketika datang Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa aku adalah nabi. Orang-orang musyrik itu heran, loh, nabi kok orang, begitu. Dia maunya nabi itu malaikat, bukan orang. Maka Allah turunkan ayat, kalau kamu mau tahu, ya, tentang nabi-nabi sebelumnya, siapa yang tahu tentang nabi-nabi itu? Ya umat sebelumnya. Baik itu umatnya Nabi Isa dengan umatnya Nabi Musa. Ya, tanyakan nabi-nabi itu orang Yahudi, tanyakan nabi-nabi mereka itu malaikat atau orang. Itu satu. Ya, ada yang mengatakan asbabun nuzulnya seperti itu. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir sendiri mengatakan ahlad dzikri itu siapa yang dimaksud dengan ahlad dzikri? Disebut dari menukil pendapat Sayyidina Ali. Ya, Ibnu Katsir menukil pendapat Imam Sayyidina Ali mengatakan ahlud dzikri siapa? Nahnu ahlad dzikri. Kami inilah ahlud dzikri. Ahlud dzikri adalah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada pendapat lain. Ini banyak sekali. Jangan kita ambil satu, ya, kemudian kita katakan bahwa ahlul dzikri itu adalah Yahudi dengan artian
kita suruh bertanya kepada Yahudi, nggak boleh. Kita banyak bertanya akidah tentang Nasrani, nggak boleh. Itu hanya untuk tadi, ya, menanyakan tentang itu. Atau disebutkan juga para ulama mufassirin yang lain mengatakan ahlu dzikri, yang dimaksud dengan ahlu dzikri itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kan nggak mungkin Allah perintahkan, oh begini, tanya kepada siapa itu di antaranya? Abdullah bin Salam, Abdullah Zaid bin Su'nah, itu pendeta-pendeta Yahudi yang masuk Islam. Maka Allah perintahkan, kalau kamu tidak mengerti, tanyakan pada mereka, apakah nama Muhammad ada dalam kitab-kitab mereka? Itu keterkaitannya di situ. Ada orang kemudian ditafsirkan semau-maunya, ahlu dzikri itu Yahudi, berarti mafhumnya apa? Agama kita itu bisa menerima? Enggak begitu. Ya, maka Allah perintahkan, tanya kalian kepada Yahudi supaya apa? Yang beriman kepada Allah, supaya menambah keyakinan dia tentang bahwa Nabi adalah Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Rasul. Itu kan? Karena Nabi Muhammad ditulis, disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Taurat, dan disebutkan di dalam kitab Injil. Makanya Nabi berkata, Allah turunkan ayat, tanya kepada mereka, ada nggak nama Muhammad dalam kitab mereka? Ya, jadi sekali lagi bukan seperti yang disampaikan oleh sebagian orang itu. Ya. Kemudian al-harbi sekarang, adapun kafir yang harbi nggak boleh. Yang kafir yang harbi boleh disebut kejahatannya. Ya, dia memerangi Islam, dia memusuhi Islam, dia mencaci sahabat, dia mencaci Rasulullah, dia mencaci istri-istri Nabi, dia mencaci Al-Quran. Wajib kita sampaikan. Gak apa-apa itu, bukan ghibah namanya, paham? Jangan ghibah ngomongin orang, kejelekannya orang. Kalau yang jelek ya sebutkan di Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Sebut namanya. Disebut namanya. Abi Lahab. Ya, ada yang mengatakan itu kunyahnya. Tapi paham itu. Ya. Karena dia jahat kepada Islam, dia mengganggu Islam, disebut pun boleh. Ya. Nah, tidak masalah. Udah. Jam berapa adzan ini? Masih berapa? 1 menit lagi. Oh, 1 menit udah cukup. Ya. Jadi alhamdulillah kita pahami bahwa cara tadi ya, kembali kepada kesimpulannya adalah tobat kepada dari sesuatu yang ghibah itu caranya tadi yang 3 yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ditambah satu lagi apa itu? Meminta maaf. Karena beratnya meminta maaf seperti itu, ya sebaiknya kita jangan ghibah, jangan ngomongin orang. Karena yang kita omongin lagi, dia hilang, pergi, kita akan cari di mana. Ya, kalau di TV nggak kenal sama sekali. Ya, gimana itu membicarakan tentang keburukan orang. Dan lebih berhati-hati lagi apabila yang kita bicarakan adalah para ulama, apabila mereka adalah wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, maka akan hancur, akan hilang keberkahan hidup kita, habis umur kita, ilmu kita akan habis semua. Kalau yang kita bicarakan adalah para ulama dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan bagi kita semua. Insyaallah dijadikan umat yang taat patuh kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga anak-anak kita juga diberi bimbingan oleh Allah SWT, lurus mengikuti jejak yang baik, sehingga kita akan kumpul dengan keluarga kita yang kita cintai dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah yang hadir di tempat ini yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, mudah-mudahan Allah angkat masalahnya, diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan. Wa ila hadratin. Yes.